Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman sekalian dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Nah, materi yang akan saya bawakan dalam video saya kali ini masih sama dengan materi yang saya bawakan di video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai leasing atau sewa yang mengacu pada ketentuan PSAK 73 akuntansi sewa. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah memberikan pendahuluan ya, maka yang ini kita langsung aja membahas ke soal, yaitu problem 5. Dimana problem 5 pada tanggal 1 Januari 2020, Sunrise.co menyewakan sebuah peralatan kepada Sunset. Nah, menyewakan berarti kita tahu si Sunrise adalah lessor, dia yang pemilik aset, jadi dia lessor. Sedangkan Sunset adalah lessee, dia yang nyewa, dia yang sewa. Nah, sistemnya berlaku selama 3 tahun, jadi ketentuan kontraknya selama 3 tahun, nilai sisanya tidak dijaminkan. Ingat ya teman-teman ya, tidak dijaminkan, artinya unguaranteed value. Unguaranteed value. Perjanjian dalam kontrak mengatakan bahwa lessee membayar 150 juta setiap awal tahun, di mana pembayaran pertamanya 1 Januari 2020, tanggal yang sama ya teman-teman ya. Selain itu terdapat beban asuransi dan beban pajak atas peralatan tersebut sebesar 15 juta dan 20 juta setiap tahunnya. Jadi 150 juta ini belum termasuk beban asuransi, belum termasuk beban pajak. Peralatan yang disewakan memiliki umur manfaat 5 tahun. Ingat, ini nggak kepake buat apa-apa ya. Disusukan metode garis lurus dengan nilai sisanya. Nah, lessee memperkirakan estimasi nilai sisa sebesar 40 juta. Ya, jadi estimasinya 40 juta. Ini perkiraan si lessee, tapi ingat di sini adalah unguaranteed value ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nilai sisanya tidak dijaminkan, berarti unguaranteed value. Nah, tapi di sini lessee dia punya diketahui incremental rate 12% dan implicit rate 9%. Kalau diketahui implicit, maka yang dipakai adalah implicit ya. Kalau implicit dikasih tahu, kita pakai implicit. Dimana lessee mengetahui lessor. Kenapa implicit ini tingkat suku bunga yang dipakai oleh lessor? Pada akhir masa sewa, terdapat opsi bagi lessee untuk membeli peralatan tersebut dengan harga 15 juta dan nilai sisa sesuai dengan yang diekspektasikan. Jadi residual value-nya di akhir masa sewa tetap sebesar yang ekspektasinya, yaitu 75 juta. Dia ada BPO, Bargain Purchase Option, opsi pembelian sebesar 15 juta. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kita akan hitung dulu present value-nya dari lease payment, pembayaran leasing. Dan juga apa nih yang akan kita hitung? Kita akan menghitung present value of BOP, yaitu mestinya BPO ya, Bargain Purchase Option, opsi pembelian. Tapi kalau BOP saya kurang tahu, mungkin biaya opsi pembelian kali ya dalam bahasa Indonesia. Biasanya kan kita mengenal Bargain Purchase Option atau BPO, atau Bargain Option of Purchase kali ya. Ya pokoknya intinya ini adanya opsi pembelian. Kita akan hitungkan present value in. Nah, yang pertama kita akan membayar 150 juta. Jadi yang kita present value in adalah angka yang betul-betul dibayar ya teman-teman ya. Tidak termasuk pajak, tidak termasuk apapun. Jadi betul-betul angka ini murni 150 juta. Teman-teman present value in, kita pakai rate yang mana? Rate yang 9%. Nah, teman-teman boleh hitung PVIFA-nya. PVIFA untuk annuity awal tahun. Nah, ini diketahui 2,75911. Nanti untuk rumus PVIFA-nya dan rumus PVIF akan saya berikan ya di grup line. Tapi kalian boleh coba cari atau hitung sendiri. Nah, lalu untuk yang berikutnya PV of BOP, karena opsi belinya. Terdapat opsi bagi lessee untuk membeli peralatan tersebut dengan harga 15 juta. Jadi kalau dia mau beli di akhir masa sewa, misalkan dia masa cocok dengan mesinnya, dia akan beli di harga 15 juta.
Maka ini kita PVIF. Pembeliannya pasti di mana? Di akhir tahun. Kenapa akhir tahun? Karena kan tunggu masa sewanya berakhir. Jadi di 31 Desember ya. Sebesar 15 juta. Kita PVIF selama 3 tahun. Ingat, ini akhir tahun ya. Jadi dapat hasilnya nanti 11.582.700. Kita tinggal totalin ya teman-teman, 425, 449, 200. Nah, ini bikin sunset call, list amortization schedule, annuity due basis, unguaranteed residual value. Ya. Jadi di tanggal 1 Januarinya tahun 2020 kita masukin dulu angka ini 425, 449, 200 ya, teman-teman ya. Lalu annual lease payment itu mau mencangkup apa aja? Mencangkup 150 juta ya, teman-teman. Ini 150 juta, lalu ada beban asuransi 15 juta dan beban pajak 20 juta. Maka kita totalin ya teman-teman ya. 150 tambah 15, 165 tambah 20 hasilnya ada 185 juta. Executory cost-nya, maka biaya eksekusinya terdiri dari beban pajak dan beban asuransi, kita totalin sebesar 35 juta. Ingat, kalau yang di present value betul-betul yang kita bayarkan, tidak termasuk pajak, tidak termasuk biaya asuransi atau biaya-biaya lainnya. Nah ya teman-teman ya. Nah karena dia bayar di tanggal yang sama, berarti belum kena bunga dong ya. Maka reduction to lease liability-nya kita tinggal selisihin 185 dikurang 35, hasilnya 150 juta. Nah teman-teman, ini teman-teman tinggal kurangin aja ya, 425 sekian dikurangi 150. Teman-teman akan dapat hasilnya 275, 449, 200. Nah, untuk angka ini teman-teman tinggal salin nih ya. Ini pasti sama 185, 35, 185, 35 dan begitu. Nah, di akhir periode dia 15 juta karena apa? Opsi belinya 15 juta. Executory cost-nya nggak ada ya, karena nggak dikatakan kena pajak, jadi dia hanya beli 15 juta. Nah, lalu kita baru hitung interestnya. Jadi teman-teman kalikan ya 9%, teman-teman kaliin 275, 449, 200. Maka kita akan ketemu hasilnya 24, 790, 428. Reduction to liability, to lease liability-nya tinggal teman-teman kurangin 185 kurang 35 kurang 24 790 428 ya. Jadi hasilnya 125 209 572 ya teman-teman ya. Nah, maka lease liability-nya 275 449 200 tinggal kalian kurangi 125 sekian, dapat hasil 150. Kemudian angka 150 ini untuk interestnya kalian kalikan dengan 9%. Ini ya, rate-nya 9% ya. Maka dapat hasilnya 13.521.567. Hitung reduction ya, gampang. Annual lease payment kurang executory kurang interest. Dapat di sini 136, 478, 433. Nah, lease liability-nya tinggal kalian kurangin ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal hitung ya. Interest dikalikan lease liability 13.761 195 kalikan 9%. Lalu reduction to lease liability tinggal kalian selisihkan 15 juta dikurang 1238508. Nah ini kan nggak balance banget, ada ratusan rupiah selisih, yang nggak apa-apa karena itu pembulatan, kita melakukan pembulatan ke satuan terdekat ya. Oke, berikutnya kita masuk ke jurnalnya ya untuk leasing. Maka 1 Januari 2020 pertama kita catat dulu right of use asset. Hak kita 425, 449, 200. Lalu kita catat di sini list liability-nya sebesar 425, 449, 200 ya. Di 1 Januari juga di tanggal yang sama kita ada bayar ya. 105 list liability 150 juta ya ini. Dan cash-nya ini annual lease payment ya. Pembayaran sewa tahunan sebesar 185 juta. Nah, selisihnya kita masukin aja langsung ke property tax expense. Jadi kalian gak usah bingung kok. Ini mestinya kan insurance expense ya. Jadi ada insurance expense. Nah, gak usah lah. Kita langsung masukin aja ke property tax expense ya. Nanti alasannya apa? Kalau kalian mau tanya silakan. Tapi ini untuk mempermudah, pokoknya selisihnya kita anggap masukkan ke property tax expense ya. Di 31 Desember jangan lupa nih, dia akan ada bunga untuk yang periode 2021, 1 Januari 2021. Maka di 31 Desember kita udah adjust ya, interest expense pada lease liability sebesar 24 790 428 ya teman-teman ya.
Nah, lalu di tanggal 31 Desember, tanggal yang sama, kita catat depresiasinya ya. Depreciation expense pada right of use asset. Ingat, right of use asset kita hanya 3 tahun. Berarti dari 1 Januari ke 31 Desember udah berjalan 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, ini kok dibagi 5 ya, sebentar. Oke, jadi karena dia merasa untuk membeli peralatan, karena dia opsinya opsi beli ya teman-teman ya, maka pembagiannya itu adalah dibagi 5. Kenapa kita bagi 5 teman-teman? Karena dia merasa bahwa itu akan menjadi milik dia, karena adanya opsi beli. Kalau tadi di sesi video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya, di video saya yang sebelumnya itu kita tetap bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena nggak punya opsi beli. Ketika nggak punya opsi beli, otomatis sehabis tahun ketiga mesinnya pasti kita kembalikan ke si lessor. Maka dia mendepresiasikan right of use asetnya menjadi hanya 3 tahun ya. Ingat ya teman-teman, kenapa 3 tahun? Karena dia sehabis masa 3 tahun itu dia udah nggak punya apa-apa. Nah, sedangkan kalau di sini yang membedakan adalah adanya opsi pembelian ya. Ada BPO, peralatan sewakan memiliki umur manfaat 5 tahun. Jadi karena dia beli, nggak mungkin dong habis dibeli umur manfaatnya habis. Jadi dia pakai yang memiliki umur manfaat ini 5 tahun ya. Maka 425 449 200 kalian bagi 5. Kenapa? Karena opsi beli. Kalau nggak ada opsi beli, ini dibagi 3. Karena ada opsi beli, maka dibagi 5 ya. Lalu untuk yang berikutnya di 1 Januari itu sama ya teman-teman seperti tahun sebelumnya. Lease liability 150 juta, property tax expense 35, cashnya 185 nih ya, annual lease payment. Di 31 Desembernya sama, kita masukin interest expense pada lease liability sebesar 13,521,567. Jangan lupa depreciation expense-nya pada right of use asset. Caranya sama ya teman-teman ya, 425 449 200 dibagi 5. Pokoknya ini tinggal salin aja sih di tahun sebelumnya punya. Oke ya, berikutnya ini ada lease liability, dimana di sisi seperti biasa lease liability-nya yang kita bayar 150 juta, ada property tax expense 35 juta, dan cash kita yang berkurang adalah sebesar annual lease payment kita 185. Jangan lupa bikin depreciation expense pada right of use asset ya. Ini kita bagi 5 ya teman-teman ya. Sebetulnya ini sama aja sih dengan periode-periode sebelumnya ya. Di 85, 089, 840. Nah, di akhir tahun 31 Desember 2022 kita mengakuisisi mesin tersebut. Kita membeli ya. Ingat, kita ada pembelian ya. Dimana akan ada pembelian, kan tadi right of use asset kita masih ada sisa ya teman-teman. Bahwa karena sudah berjalan 3 tahun, nih kita udah depresiasi 3 kali. 1, 2, dan hingga di sini 3. Makanya tersisa tinggal 2 tahun. Makanya teman-teman, nilai mesin ya yang kita dapatkan adalah 425 449 200, yang tersisanya kalikan dengan 2/5 ya. Right of use asset kita juga yang tersisa 2/5 nya ya. Intinya right of use asset ini di akhir periode ya harus habis, harus menjadi 0. Jadi right of use asset menjadi 0, kita munculin akun mesin. Kenapa muncul mesin? Karena kan kita udah akuisisi mesinnya ya. Nah, lalu kita catat interest expense 1238508 ya teman-teman ya. Dan list liability-nya 13761492. Jangan lupa di sini kita ada acquiring cash untuk opsi belinya senilai 15 juta. Ya, oke. Tapi ya teman-teman, nih mesin dapat dari mana nih? Sisa right of use asset. Jadi angka mesin, nominal mesin sama nominal right of use asset itu sama. Kalau masih teman-teman kurang paham, nanti boleh ditanyakan di grup lain. Nah, yang berikutnya kita melihat dari sisi lessor. Untuk PV of lease payment tetap sama ya, 150 juta. Nih teman-teman boleh lihat hasilnya kan 413866500. Di sini sama ya teman-teman ya, 413866500. Lalu karena ini opsi beli 15 juta, ini juga sama, kita PVIF in, kita present value kan, maka hasil akhirnya tetap sama 425 449 200. Nah, disinilah tetap sama ya teman-teman ya. Nah, ini Sunrise Co, si lessor. Kita lihat dari sisi lessor ya teman-teman.
Maka mula-mulanya 425, 449, 200. Annual list receipt ini berarti kan annual list penerimaan ya. Yang kita terima berapa nih? 185 juta. Dari mana? 150 yang asli. Lalu ada biaya asuransi 15 juta dan pajak 20 juta. Jadi total 185. Jadi 185, 185 dan 185 ya teman-teman ya. Lalu executory cost-nya tetap sama 15 juta tambah 20 juta. 15 juta itu beban asuransi, 20 jutanya pajak ya. Seperti itu. Jadi 35. Nah, ini teman-teman tinggal isi. Dia akhir tahun kan dia terima uang ya sebesar 15 juta karena opsi pembelian 15 juta. Nah, jadi ini 425, 449, 200 ya teman-teman. Di tahun pertama belum ada interest, maka reduction to list receivable-nya 185 dikurang 35, teman-teman dapat angkanya 150. List receivable-nya teman-teman tinggal selisihin ya. 425, 449, 200 dikurang 150 juta. Nah, teman-teman dapat angka ini yang 275 sekian, teman-teman kaliin dengan 10% ya. Tunggu sebentar, ini dia 9% kok, ini 10% ya. Oh, ini typo ya teman-teman ya. Ya, jadi ini typo. Yang benar ini kok sama 9%. Jadi kalau atas 9%, ya bawahnya juga 9%. Jangan beda ya. Maka ini teman-teman, ini kalau rumusnya sih udah benar ya, 9% ya teman-teman ya. Jadi tadi typo. Jadi 275, 449, 200 teman-teman kaliin 9%. Lalu untuk reduction to list receivable teman-teman tinggal kurangin aja annual list dikurang executory cost dikurang interest. Jadi reductionnya dapat 125 juta sekian ya. Untuk list receivable-nya maka ini masukin angkanya 150 juta sekian. Lalu yang berikutnya ya teman-teman, ini masih sama, kita hitung interestnya ya, 9% teman-teman kalian 150, 239, 628. Reductionnya itu 185 kurang 35 kurang 13, 521, 567. Jadi kita akan dapat angkanya 136, 478, 433. Maka list receivable-nya sebesar 13 juta 761 195 ya. Nah, ini teman-teman kalian dengan 9%, dapat angkanya 1238508. Nah, sebetulnya kalau ini annual receipt-nya sama, present value-nya sama, teman-teman tinggal salin aja sih angka yang di lesi ini, karena angkanya sama nih, 137161 Nah, kalau di video saya sebelumnya kan ada angka beda, kenapa? Karena present value-nya beda. Kalau yang di lesi dia kan, kalau yang guaranteed maka dia menanggung ya penurunan nilainya. Sedangkan kalau di sini dia menanggung residual value sepenuhnya atau seluruhnya. Nah, itulah yang membedakannya. Nah, kalau ini kan sama-sama BOP. Kalau ada bridging opsi pembelian, maka kita nggak perlu melihat lagi nilai sisanya ya. Buat apa nilai sisanya? Orang peralatannya aja, mesinnya aja nggak akan menjadi milik si ini ya, nggak bakal jadi milik, nggak akan jadi balik lagi ke si lessor. Jadi buat apa dia ngukur nilainya? Karena bakal jadi milik si lesi, karena si lesi akan melakukan pembelian, opsi pembelian di akhir masa sewa. Nah, itulah yang membedakan. Nah, ini namanya peralatan ya teman-teman ya. Maka ini jangan mesin, tapi kita ganti jadi equipment. Ya. Nah, jadi kita catat piutangnya ya. Sebesar list receivable 425 449 200 ya teman-teman. Kita dapat cashnya sebesar annual list receipt 185 juta, list receivable-nya 150, masukin ke property tax payable 35. Jadi sini asumsinya pajak yang kita pungut belum kita bayarkan. Sama halnya dengan beban asuransi, yang kita kenakan biaya belum kita bayarkan ke pihak asuransi tersebut. Dari 31 Desember jangan lupa kita akui interest revenue. Ingat, bukan interest receivable tapi list receivable ya. Sebesar 24,790,428 ya teman-teman. Lalu tahun berikutnya sama, cash 185, list receivable 150, property tax payable 35. Kita akui juga list receivable 13,521 pada interest revenue. Jadi kita mengakui interest revenue ya. Di yang terakhir 1 Januari 2021, cash-nya 185 juta, list receivable 150, property tax-nya 35.
Pokoknya ini sama aja sih, kalian tinggal salin aja ya dari angka yang atas ini. Jadi kalau leasing sebetulnya kalau paham konsepnya sih nggak susah, palingan jangan sampai salah di present value, karena kalau angka kamu ini salah, tabel kamu salah, ya ini udah pasti salah semua. Jadi jangan sampai salah di present value. Nah, di akhir periode dia terima uang ya sebesar 15 juta, interest revenue-nya 1238508 dan lease receivable-nya 13.761.492. Mesinnya kok nggak balik kok? Ya nggak balik. Kenapa? Karena mesinnya diakui sisi ya, equipment-nya di sini ya teman-teman. Nah, ini saya ganti bukan mesin, tapi equipment ya. Jadi ini ada typo nih ya formnya. Ya, jadi yang tepat adalah equipment ya. Kenapa? Karena ini kan peralatan bukan mesin ya. Nah, oke, begini teman-teman kalau yang BPO. Jadi teman-teman ingat, kalau ada opsi beli nggak perlu lihat residual value. Ngapain lihat nilai sisa? Orang ujung-ujungnya peralatannya itu nggak bakal balik lagi kok ke si pemilik, bakal dibeli oleh si penyewa atau lesi. Nah, lesi ngapain ngitungin? Dia hitung aja yang uang yang akan dia bayarkan. Nah, dia menghitung uang yang akan dia terima. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya saya akan membahas problem 2. Problem 2 ini sebetulnya cukup sederhana banget ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas aja daripada nggak kita bahas. Kayak problem 2, jadi Frozen Leasing Company setuju untuk melakukan menyewakan mesinnya ke Johnson Furniture pada 1 Januari 2019. Ada bahwa ketentuan sewanya adalah 7 tahun with no renewal option, artinya nggak bisa berhenti tengah jalan atau diperbaharui di tengah jalan, nggak bisa dimodifikasi lah. Mesinnya memiliki estimasi umur manfaat 9 tahun. Lease payment each year-nya 110.000. At the end dia memiliki guaranteed. Jadi di sini kata kuncinya adalah guaranteed residual value. Dijamin oleh si lesi 50.000. Jadi si Johnson itu menjamin 50.000. Tapi kenyataannya di akhir periode juga tetap 50.000. Jadi nilai yang dijamin dengan residual value di akhir periode nominalnya sama. Jadi perlu nggak si lesi bayarin? Nggak perlu ya. Nggak perlu ada ganti rugi. Kenapa? Yang dijamin 50.000. Di akhir periode nilainya 50.000. Ya udah impas. Kecuali yang dijaminnya 50.000, di akhir periode 40.000. Berarti dia perlu ganti dong selisihnya sebesar 10.000. Lalu the lease agreement require equal annual. Nah, dimulai pembayarannya itu 1 Januari 2019. Si Frozen menginginkan 5% rate on return, Johnson incrementalnya 6% dan ratio implicit rate is unknown. Apa artinya unknown? Artinya tidak diketahui. Jadi si Frozen ingin 5%. Ingin rate yang 5%, tapi si Johnson punya incremental borrowing rate adalah 6%. Nah, jadi sedangkan implicitnya nggak dikasih tahu. Ingat teman-teman, kalau kita tahu implicit, kita pakai implicit. Kalau kita nggak tahu implicit, pakai incremental. Nah, jadi yang 5% nggak kepake dong kok. Iya, memang nggak kepake. Kenapa? 5% ini kan maunya si Frozen. Tapi nggak bisa. Yang kita pakai adalah incremental. Kalau ada implicit, pakai implicit. Nggak ada yang dipakai incremental. Nah, maka kita tahu lesi, penyewanya adalah Frozen. Jadi Frozen ini yang sewa ya. Karena kita taunya yang 6%, maka 6% annuity due basis guaranteed residual value. Nah, teman-teman tinggal bikin aja PVFA-nya ya, 110.000 teman-teman ya. Ini kan lease payment each year 110.000. Di sini nggak ada property tax expense. Jadi gampang banget, annual lease payment-nya 110.000. Selama 7 tahun ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 kali bayar. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. Tahun pembayaran pertama belum kena interest, berarti kurangin 540 kaliin 6%. Lalu reduction, kurangin 463. 463 kali 6% 27. Lalu reductionnya berapa? Lease liability. Ujung-ujungnya di sini 0. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, Anda catat right of use asset pada lease liability. Nah, yang ingin saya tunjukin adalah depresiasinya.
Waktu didepresiasi, lihat rate of use asetnya dibagi tuh 7. Padahal dikasih tahu mesin itu punya umur manfaatnya 9 tahun. Kenapa dibagi 7? Karena kontrak sewanya hanya 7 tahun. Jadi hak kita akan hilang dengan sendirinya setelah 7 tahun. Tidak ada opsi beli. Jadi di akhir periode nggak bakal jadi milik si Johnson. Maka dibagi 7. Sedangkan kalau yang sebelumnya ada opsi beli. Di akhir periode tetap milik dia. Makanya bukan 3 tahun mesin itu, tapi 5 tahun. Makanya right of use asetnya di sini dibagi 5 karena adanya opsi pembelian. Nah lalu kenapa kok nggak masukin present value of residual value? Nah kalau lesi dia hanya masukin yang dia tanggung kerugiannya. Nah dia kan menjamin 50.000, tapi di akhir periode juga 50.000. Berarti ada kerugiannya nggak? Nggak ada. Yang dijamin 50.000, yang di akhir periode 50.000. Ya udah, berarti 0, nggak perlu ada yang dia tanggung. Tapi kalau misalkan dijamin 50, ternyata kenyataannya hanya 30.000. Berarti ada selisih dong. Dia jamin 50, tapi di akhir periode residualnya 30. Selisihnya 20.000. Nah, 20.000 itulah yang harus di present value in. Harus jadi tanggung jawabnya dia. Seperti tadi ada di problem 3. Nah, kalau problem 3 kan kayak gitu ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena akhir masa sewanya 5 juta, yang dijamin 10 juta. Dia harus tanggung bukan 5 juta ini, tapi selisihnya sebesar 5 juta. Gitu. Nah ya teman-teman tinggal lihat aja ya jurnalnya ya, gampang lah ya. Tinggal depresiasi, interest expense, pada liability, depreciation, gitu-gitu aja ya. Ya saya kira nggak susah ya teman-teman. Ini kenapa cuma dibikin sampai tahun 2021, karena ya cuma ngulang-ngulang doang. Jadi ini cuma buat pengenalan aja ke teman-teman, buat memantapkan kalau dia nggak ada opsi beli, depresiasinya ini dibagi masa sewanya ya. Dibagi berapa? Dibagi 7, bukan ya, dibagi 7 bukan dibagi 9 karena masa sewanya hanya 7 tahun gitu ya. Lalu mau kasih lihat juga kalau dia yang dijamin sama nilai residual value-nya sama, berarti si lessee nggak usah ganti rugi apapun gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke lessor. Nah kalau lessor dia ngitung apa? Present value dari uang yang dia terima, dan di akhir periode dia terima lagi nggak mesinnya. Dia terima lagi ya teman-teman mesinnya ya. Karena dia terima lagi mesinnya, maka dia perlu hitung dong. Karena apa? Dia terima lagi mesinnya. Beda halnya kalau BPO. Kalau tadi waktu ada opsi beli, dia nggak perlu hitung residual value. Kenapa? Residual value-nya kan nggak bakal buat dia. Ngapain dia ngitung nilai sisa mesinnya? Orang mesin itu akan jadi miliknya si lessee, makanya dia hitung hanyalah uang yang akan dia terima. Nah kalau di sini dia menghitung. Yang dihitung sebesar apa? Sebesar residual value yang apa adanya ya. Apa adanya. Jadi lihatnya yang ini. Bukan dari yang dijamin, tapi yang apa adanya. At the end sebesar 50.000. Nah, maka teman-teman kita masukin ya angkanya 50.000 kali kita present value kan ya 0,71068 ya. Lalu kita totalin 703.680. Nah, ini sama ya teman-teman. Nah, jadi karena dia nggak tahu, si Johnson ini dia nggak tahu, dia pakainya 6%. Sedangkan si Frozen Company dia pakainya yang 5% ya. Sebentar, coba saya cek soalnya. Ini kunci dari call-nya ya. Nah, Frozen menginginkan 5% rate of return on its investment. Nah, jadi karena si Frozen ya, Frozen maunya 5%, ya dia cukup masukin 5% aja. Ini typo. Nah, dia maunya 5%, ya dia 5% aja. Kenapa? Kalau lessor cuma 5%, lessee nggak 5%? Karena si lessee nggak tahu. Kan di sini bilangnya implicit rate is unknown. Kalau dia tahu pakai 5%, dia pasti ikutan. Di sini pakai 5%. Karena nggak tahu dia pakainya 6%. Padahal implicitnya hanya 5%. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini reductionnya ya. Tinggal Anda kali-kalikan aja sih seperti biasa ya. Di sini list receivable pada mesin.
dan seterusnya ya teman-teman ya, seperti biasa. Nanti di akhir periode karena mesinnya masih ada nilai sisa, maka kamu akan catat ya mesin pada list receivable ya. Sama lah dengan problem 3 ya. Oke. Baik ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya. Oke. Semoga kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis. Selamat malam dan terima kasih.